Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para sahabat dimanapun antum berada, khususnya rekan-rekan santri Ramadan Majlis Ar-Raudhah, malam hari ini kita masuk pada tanggal 1 Ramadan. Insya Allah besok mulai subuh kita mulai berpuasa. Jadi ada dua hal. Yang pertama masuk bulan Ramadan, yang kedua berpuasa. Jadi puasa itu ibadah, ya Ramadan itu waktu. Ya puasa itu ibadah, Ramadan itu waktu. Ada puasa yang tidak di bulan Ramadan, puasa-puasa sunnah. Seperti tanggal 13, 14, 15 setiap bulannya, kecuali di Ayyamut Tasyrik, tanggal 13-nya enggak boleh puasa. Kemudian ada puasa Dawud, sehari puasa, sehari tidak puasa. Ada puasa yang kita lakukan setiap hari Senin, ada puasa setiap hari Kamis, ada pula puasa nanti malam nisfu Sya'ban kita doa, pas nisfu Sya'bannya kita puasa. Banyak sekali puasa-puasa di luar bulan suci Ramadan yang hukumnya adalah sunnah. Kalau di bulan Ramadan hukumnya adalah wajib. Karena itu nilai berpuasanya tidak sama. Nilai berpuasanya tidak sama, dan alhamdulillah kita diizinkan berada di bulan Ramadan. Mudah-mudahan besok kita bisa berpuasa shihah wal afiyah fi taatil, amin. Nah, nyantai saja, kita akan duduk ngobrol sambil cari ilmu. Untuk pemirsa dimanapun antum berada, saya akan infokan kalau di Majlis Ar-Raudhah setiap tahun itu ada pesantren Ramadan khusus untuk santri-santri yang berada di sini selama bulan Ramadan dengan pilihan paket yang dipilih. Ada paket 1 sampai 10, ada paket 10 sampai 21. Semuanya gratis, tidak berbayar. Gratis, tidak berbayar. Dan insya Allah akan menikmati hidangan ruhani dan jasmani semaksimal mungkin. Kalau makan walaupun banyak harus enak. Ya, kalau makan walaupun banyak harus enak. Karena ada yang banyak kurang enak, apalagi sudah sedikit tidak enak. Makanya dikatakan halalan thayyiban, yang halal, yang baik. Baik itu ya baik semuanya, ya sehat, ya di lidah juga enak, di perutnya nyaman, di tenggorokan enggak nyangkut. Ya di tenggorokan enggak nyangkut. Selama Ramadan ya kita ya ngopi, ya kacang hijau, ya telo goreng, ya bohong goreng atau apapun nantinya dihidangkan. Saya saja yang belum dapat kopi. Selalu begitu saudara-saudara. Selalu begitu. Jadi memang teman-teman ini saking mengutamakan yang lain sampai saya tidak diutamakan. Padahal saya termasuk yang lain. Yang utamakan yang lain itu kan selain dirinya ya, selain dirinya. Alhamdulillah. Dikira saya butuh yang khusus, cangkir khusus, gelas khusus gitu ya. Enggak perlu semua itu, yang diperlukan kopinya. Kalau gelasnya khusus enggak ada isinya kan ya percuma ya. Jazakumullah khairan. Silakan diminum. Nyantai saja.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kopi jangan takut nambah ya. Kalau habis tinggal ngomong sama teman-teman itu. Jok. Nambah nanti insyaallah. Alhamdulillah. Pada malam hari ini saya ingin mengajarkan tentang salah satu makna dari sabda Nabi Muhammad SAW, awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Kama qala SAW. Ramadan itu disebutkan awaluhu rahmah. Awalnya rahmah. Wa awsatuhu maghfirah. Tengah-tengahnya nanti ampunan. Wa akhiruhu itqun minan nar. Dan terakhirnya pembebasan dari siksa api neraka. Betul kan? Cangkirnya beda. Ya, tapi isinya juga beda atau sama nih? Nah, isinya sama alhamdulillah. Awalnya rahmah. Maka coba kita cek. Al-Quran 30 juz. Ya, Al-Quran 30 juz. 114 surat. Surat yang pertama namanya surat apa? Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ada 7 ayat. Ayat yang pertama yang kita pahami dalam madhab Syafi'i ya adalah basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Betul ya? Ya buat bawah aja, saya enggak mungkin ngajar sambil makan kacang Ustaz. Yang di bawah boleh ya, sambil dengarkan sambil makan kacang, boleh. Jangan sungkan. Memang metodenya di sini begini, sambil nyantai ngobrol. Ya, insyaallah. Awaluhu rahmah. Ini awal-awalnya sudah rahmat nih, kacang hijau ya, dan kawan-kawannya. Awaluhu rahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari 30 juz dan 99 asma Allah, asmaul husna. Maka setelah lafzul jalalah Allah, bismillah, Allah mengajarkan apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Suruh mengawali dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Begitu pula suratnya Nabi Sulaiman alaihissalam untuk Ratu Balqis. Ya, suratnya Nabi Sulaiman alaihissalam untuk Ratu Balqis. Innahu min Sulaiman, ini surat dari Sulaiman, dan sesungguhnya kalimat isi suratnya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Raja yang minta ratu tunduk, raja yang minta ratu nyerah, tapi kok suratnya dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Artinya apa? Allah dengan segala maha kekuasaannya, dengan segala maha kemahamampuannya, dengan segala maha kehebatannya, Allah enggak mengancam hambanya. Ya, Allah enggak mengancam hambanya. Allah mengawali wahyunya itu dengan menunjukkan aku ini pengasih loh. Aku ini penyayang loh, bahkan aku yang maha pengasih lagi maha penyayang. Karena itu Ramadan ini awalnya rahmah. Apa pesannya di situ? Siapa yang tidak punya rahmah di awal Ramadan, maka enggak akan dapat selanjutnya. Wa awsatuhu maghfirah, enggak dapat. Wa akhiruhu itqun minan nar, enggak dapat. Karena itulah syarat pertama kali orang untuk masuk surga bukan amalnya. Jadi jangan pamer-pamer amal gitu. Saya banyak baca Al-Quran, saya banyak sholat, saya banyak tahajud. Aku layak masuk surga. Aku meremehkan amalnya orang lain. Kita boleh bersemangat untuk amal soleh dan harus. Kita boleh berbanyak-banyak dan senang kalau bisa amal soleh dan harus. Tapi jangan jadi kesombongan. Karena begitu masuk surga, mau masuk surga itu bukan ditanya amalmu apa.
Malaikat cuma ngecek termasuk yang dirahmati atau tidak. Oh ini yang dirahmati, masuk. Nah setelah masuk baru nanti pembagian kelas, pembagian kamar. Ya seperti kita ke hotel ya, udah ada jatah kamar, ada. Nah sudah sampai di hotel, check in baru kelihatan nanti. Kamar yang diambil itu tipenya apa? Oh suite, ya beda sama yang apa itu Mas Angga? Hah? Wah enggak juga itu, kelihatan jarang ke hotel ya. Ya tinggal cek itu di aplikasi kan kelihatan namanya itu ya, dari yang biasa sampai deluxe ya, sampai suite, sampai presiden suite. Tergantung apa itu? Al-fulusu. Kalau duitnya banyak ya bisa presiden suite. Kalau duit pas-pasan ya terima yang satu kamar sempit ya, dua ranjang. Kecil gitu. Nanti masuk surga dengan rahmatnya Allah Ta'ala. Pembagian kamarnya tergantung amalnya. Oh ini amalnya banyak, pahalanya banyak. Ya udah Jannatul Firdaus, sudah kelasnya Firdaus nih. Oh ini kelasnya surga ini. Di surga ini berkelas-kelas lagi. Itu semua nanti bergantung dari amal solehnya masing-masing. Tapi untuk membukanya itu harus dengan rahmah. Gak punya rahmah, gak dapat rahmah, gak bisa masuk. Ya gak bisa masuk. Karena itu nanti kenikmatan penghuni surga kalau dilihat kenikmatannya itu yang paling utama kenikmatan rahmah. Antum pelajari itu nanti ya, kenikmatan yang utama, yang umum ya, yang umum, jangan yang apa namanya super spesial, itu lain lagi itu. Yang umum, kenikmatannya itu rahmah. Apa? Duduk di atas dipan-dipan, kasur-kasur atau tempat yang sangat indah, mutaqabilin, saling menghadapkan diri, bersaudara, ngobrol, ketawa, asyik itu depan. Itu nanti nikmat yang paling nikmat di surga. Makanya kalau antum di dunia udah bisa duduk semacam itu tidak maksiat, itu sudah di surga itu. Karena itu Sayyidina Ja'far As-Shadiq radhiyallahu ta'ala mengatakan, atilul julus ma'al ikhwan fil ma'idah. Ya, atilul julus ma'al ikhwan fil ma'idah. Kalau lagi duduk jamuan makan bareng sama teman-temanmu, mungkin satu nampan makan orang 5, atau gelar suprah makan bareng, ya. Lagi semacam itu. Yang lama, jangan tergesa-gesa, nikmati itu. Ya, kenapa? Karena la yu'ad, itu tidak dihitung dari umurmu, itu bukan bagian dari dunia itu. Umur itu adanya kan di dunia, di akhirat kan umur terhenti, abadi. Ya, abadi selama-lamanya. Itu tidak dihitung dari umurmu. Makanya amalannya orang-orang soleh terdahulu dan diteruskan oleh generasi berikutnya sampai sekarang, coba dicek saja. Kebanyakan amalannya itu setelah ngaji, setelah ini duduk makan, ngobrol. Duduk makan, ngobrol. Kenapa? Ya itu rahmah. Ya itu rahmah. Makanya dakwahnya Nabi Muhammad SAW, ketika beliau dari Mekah ke Madinah, ya dari Mekah ke Madinah, sampai di Madinah itu Nabi SAW tidak ngomong sama sahabat, ayo pamer sholat, ayo pamer puasa, enggak. Ayuhan nas, afsus salam, hei umat manusia, satu sama lain kalau ketemu ucapkan salam ya. Kalau ada muslim yang kamu belum kenal, ucapkan salam ya. Jangan hanya ngasih salam sama yang kenal, kok seperti buat apa ini, geng-geng sendiri, jangan. Jangan sampai ada geng Mekah, geng Madinah, jangan sampai ada geng Aus, geng Khazraj, enggak. Pokoknya kamu ketemu muslim, kenal enggak kenal, assalamualaikum. Kenal enggak kenal, assalamualaikum. Tunjukkan kalau dia selamat dari kamu. Kalian selamat dari saya, assalamualaikum, saya jamin kamu selamat. Warahmah. Dapat sayangnya Allah Ta'ala, aku akan sayangi kalian. Wabarakatuh, kalau aku punya apapun tak bagi itu. Berkah-berkah Allah yang sama aku akan aku share juga sama kamu. Sehingga muslim ketemu muslim senang.
Dia enggak akan ganggu saya, dia akan melindungi saya. Dia kalau punya duit mau bagi. Tadi wabarakatuh gitu ya. Wabarakatuh itu maknanya banyak. Kalau punya ya didum, kacang ya diputerno, gak didepi dewe, puterno gitu ya. Bercanda. Saking khusyuknya belajar. Boleh sambil makan, boleh sambil makan. Ini tim kacang, masa kacang cuma 3 piring, ini pelanggaran keadilan sosial. Diperbanyak piring kacangnya. Teman-teman yang bagi kacang dan sebagainya ya, yang ambil. Iya, tugasmu begitu kok tambah duduk. Tugas saya yang duduk ngajar. Gantian, betul kan ya? Ada bagiannya masing-masing. Ada yang bagiannya masak, ada yang bagiannya makan yang dimasak. Biasanya yang masak tuh enggak kolu makan masakannya sendiri. Udah apa namanya? Depi terus tiap hari. Seneng kalau orang lain menikmati. Lanjut lagi. Sampai di mana tadi? Wabarakatuh. Jadi kalau wabarakatuh itu ya punya apa-apa ya, cuman berkah yang Allah berikan sama kamu ke orang yang kamu temui. Sehingga suasananya sahabat di kota Madinah itu dilihat sama yang lain tuh indah. Wajib tenan ya. Asyik itu. Jadi muslim itu happy ternyata ya. Bahagia. Ketemu mesem tok gitu ya. Senyum, dum-duman pula gitu ya. Aku punya ini, yuk duduk makan bareng. Enggak kenal duduk makan bareng. Kalau kita kan enggak, traktir nunggu yang kenal. Jangan traktir, sholat jamaah aja masuk sama-sama masjidnya sama. Mau sholat aja noleh kanan kiri, didelok ada orang sholat sendiri enggak kenal, ditinggal kok. Enggak nyamperin, enggak kemudian diajak jamaah. Ini fenomena akhir zaman, kita kadang enggak paham ilmunya, jadi berlaku seperti itu. Setelah saling menyapa ya, menyapa, assalamualaikum, dilanjut, jangan kosongan. Ayuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am. Kasih makan orang lain. Jangan dilihat, sugih gak perlu ditolong, salah. Gak boleh lihat status sosialnya, mau kaya mau belum kaya. Enggak, pokoknya kamu disuruh ajak orang lain kasih makan. Ya, kasih makan yang lain, Mau kaya, mau belum kaya, pokoknya kasih makan. Itu dakwahnya Nabi Muhammad SAW, rahmah. Karena itulah misinya Nabi Muhammad SAW adalah membagi rahmah. Karena beliau sendiri adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallu ala nabi. Allahumma salli alaihi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau melainkan rahmat bagi alam semesta. Nah, karena itu Ramadan ini awalnya rahmah. Yang diajarkan sama Nabi, yang diajarkan sama Allah, awalnya rahmah. Artinya betul-betul kita disuruh mewujudkan asma Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Selama bulan suci Ramadan. Dari mulai awalnya. Kita kan disuruh berakhlak dengan akhlaknya Allah. Akhlaknya, asmanya Allah. Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman itu Allah sayang sama semua ciptaannya. Baik yang taat sama Allah maupun yang tidak taat sama Allah. Disayang sesuai dengan porsinya. Allah kalau urusan bagi-bagi nikmat, mau taat gak taat dikasih sama Allah. Nah, bisa gak kita niru begitu? Bagi-bagi nikmat, yang suka, yang gak suka tetap dikasih. Nah, bisa gak gitu? Jangankan kok sama orang lain, kakak beradik saja kita milih kok. Ayo Kang Mas kerap lali. Kang Mas itu kakak saya gak pernah ingat sama saya, udah gak usah dikirimin, adik saja yang dikirimin. Satu keluarga saja rahmahnya ini gak jalan. Apalagi sama orang lain. Padahal kita disuruh niru asma Allah Ar-Rahman. Allah nyayangi semuanya. Yang benci sama Allah, yang sayang sama Allah, yang nurut sama Allah, yang ingkar sama Allah, yang beriman, yang kufur, semuanya disayang sama Allah. Sesuai porsinya ya. Urusan jatah makan kasih makan. Minum kasih minum. Oksigen kasih oksigen.
Ketawa, dikasih ketawa. Emangnya orang kafir nggak boleh ketawa? Diizinkan sama Allah ketawa. Disayang sama Allah subhanahu wa ta'ala. Menurut kadarnya. Tapi Ar-Rahim, kalau sama yang iman, lain. Sangat sayang, pol. Sayangnya luar biasa. Punya aib ditutup, punya salah, belum ngomong udah dimaafkan. Itu Allah Ta'ala. Coba kalau kamu punya suami, wahai para mbak-mbak di belakang, kalau nanti menikah. Ya, kalau nanti menikah, yang belum menikah. Kalau nanti menikah terus punya suami, kamu belum minta maaf, dia sudah ngomong, kamu tak pernah punya salah sama aku. Kenapa? Setiap salahmu auto termaafkan. Asyik atau enggak asyik? Asyik ya. Nah Allah Subhanahu wa ta'ala membuat sistem. Saking sayangnya sama kita ini Allah buat sistem. Belum sempat kita maaf sudah dimaafkan. Malaikat yang di kiri ini hapus terus. Ya dosa dicatat, baru nyatet dihapus. Baru nyatet dihapus. Nyatet dihapus. Ya ditanya sama malaikat yang lain, loh kamu kok nyatet dihapus padahal yang bersangkutan enggak minta ampun. Kok diampuni? Yang bersangkutan belum minta maaf, kok dimaafkan sama Allah. Kenapa? Lah dia punya tetangga, tetangganya tiap hari mendoakan, ya Allah ampuni tetanggaku. Coret. Oh dia ini masuk dalam kelompok mukminin wal mukminat, muslimin wal muslimat. Khotib Jumat seluruh dunia itu wajib harus ngomong Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat. Katut penghapusan besar-besaran. Ya tiap Jumat. Belum lagi habis sholat. Ya kita disuruh istighfarkan diri kita dan orang lain. Belum lagi habis subuh diajarkan baca astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat 27 kali. Belum lagi yang rajin mendoakan Allahumma gfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham mata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur mata Sayyidina Muhammad. Itu enggak pernah kosong, tiap detik ada manusia yang ucap seperti itu. Dibuat sistem sama Allah Ta'ala. Sehingga belum sempat kita minta maaf, udah dimaafkan sama Allah Ta'ala. Saking sayangnya maka Allah buatkan sistem, aturan untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Nah, karena itu kuncinya Ramadan adalah bagaimana kita bisa menjadi manusia yang full rahmah. Kalau udah bisa begitu ya udah awaluhur rahmah PN. Selesai, kamu dapat ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang berjiwa kasih sayang disayangi oleh Allah yang maha penyayang. Dapat banyak itu. Rahmat ini, rahmat ini, rahmat ini, rahmat ini, rahmat ini. Nanti kalau udah kita semakin banyak bersikap penuh kasih sayang, kita akan dipertemukan dengan sumbernya kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dipertemukan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, nanti ya di surga kita akan dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara makna awaluhu rahmah. Makanya kalau kita lihat ceramah atau nasihat atau petunjuk Nabi Muhammad SAW yang selanjutnya kita sering sebut jadi hadisnya Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau sunnah, ya sunnah itu satu kata yang banyak makna. Menurut setiap ahli maknanya berbeda.